Jadi luar biasa. Yang didengar telinga. Kalau nggak ngerti ilmu, yang didengar ini apa nggak ngerti. Masih mending orang ngerti tawon, ngerti apa jangkrik, ngerti kicau burung, ngerti itu burung. Alim ngerti ini burung, terus didengarkan, dia dapat fadilah karena ngerti burung ciptaan Allah daripada jahil, nggak ngerti apa-apa. Yang didengar sesuatu mubadir. Naam, terus karena apa yang dipandang, yang didengar nggak manfaat, nggak seperti Syekh Ali Baros radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi melihat orang alim dibandingkan dengan diri kita supaya kita ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh dengan cinta al-muhibbin, yang dikatakan kita butuh cinta Allah subhanahu wa ta'ala, butuh dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh syafaat Nabi, butuh kasih sayang Nabi, sehingga supaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima iman, Islam, ihsan kita. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar, Nabi seluruh alam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ini orang yang tanda iman ke Allah, karena dikatakan sunnah setelah yang wajib. Orang yang mengenali agama, yang banyak bersolawat ke Nabi Muhammad, orang yang mendapatkan keutamaan Islam, yang mengenali Nabi Muhammad, orang yang mendapat jaminan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, yang mengenali Nabi Muhammad, orang yang dikatakan bisa diikuti, orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, tabi'in Nabi Muhammad, salafun salihin Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, yang membawa cahaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis al-muhibbin al-mukarram al-ustadz Andri Sopandi, mudah-mudahan sehat afiah, wabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Antum-antumah semua jamaah majlis al-muhibbin, mudah-mudahan yang laki soleh, yang perempuan solehah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan.
Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ali Baros. Masya Allah. Alim, berilmu, wahilim, dan kelihatan. Kalau bahasa kata menyala, ilmunya kelihatan. Masya Allah. Hikmah yang sangat ngikutin pengabdi ke Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Waktu itu Habib pernah katakan ada Habib Soleh bin Abdurrahman. Itu bukan saudara Habib Umar. Jadi Habib salah nyampaikan. Jadi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas anak satu-satunya. Jadi Habib Abdurrahman ibn Agil. Jadi Habib Saleh bin Abdurrahman itu daripada anak keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang ada di kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Atas. Masya Allah. Asy-syaikhu kalladzi a'lamu bi'aibika, dikatakan. Jadi guru kamu ini yang ngerti apa segala tentang diri kamu. Tentang diri kita ini guru kita yang ngerti. Segala macam baik dan buruk. Ini syekh, seorang guru. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Quran dan Nabi Muhammad, mulia Nabi Muhammad. Allah turunkan Quran di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Allah adakan Nabi Muhammad Rabi'il Awal lahir. 12 Rabi'il Awal. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai rahmat. Allah katakan dalam surah Ar-Rahman. Dibawa Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi nggak ada kitab turun kemana apa ke siapa yang bukan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ali Baros alim luar biasa. Syekh Ali Baros sampai Habib Umar kita kan kirim Fatihah ke siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ke sahib-sahib Maulid Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Abdurrahman Ad-Diba, kaza wa kaza, orang-orang soleh nyambung. Kalau kita tawasul ke Habib Umar Sahibur Ratib Al-Atas, yang ngarang Ratib Al-Atas, harus sampai menyebutkan Syekh Ali Baros. Habib Umar katakan mau tawasul 1000 kali ke Habib Umar gak akan diterima kalau gak menyebut Syekh Ali Baros. Suatu saat Syekh Ali Baros, murid-murid Habib Umar lagi mijitin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lagi di situ datang Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir datang, semua Habib Umar suruh nemui Nabi Allah Khidir. Semua datangi Nabi Allah Khidir kecuali Syekh Ali Baros tetap di situ. Terus mijitin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Umar tanya, wahai Ali, kenapa kau enggak ikut ke sana nemuin Nabi Allah Khidir? Ada riwayat dikatakan aulia Allah Subhanahu wa taala di antaranya bertemu Nabi Allah Khidir alaihi salam, begitu. Banyak diriwayatkan seperti itu. Baik dari kalangan habaib ataupun bukan habaib. Terus Habib Umar katakan,
tanya sama Syekh Ali Baros, kenapa kau gak ke sana wahai Ali? Syekh Ali Baros katakan, wahai Habib, Nabi Allah Khidir datang kemari karena engkau ya Habib. Sekiranya aku di sini saja sudah. Begitu. Jadi luar biasa. Seorang Syekh Ali bin Abdullah Baros ini yang khidmah kepada Habib Umar sehingga menjadi orang yang nomor satu di diri Habib Umar, di hati Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Baca ratib, ya, tawasul pertama ini tambahan. Ya, cuman di situ ditawasul setelah ghufranaka Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa barakatina sahabir ratib qutbil anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas thumma ila ruhi Syekh Ali bin Abdullah Baros radhiyallahu anhum. Dikatakan wa usulihima, dan keturunan Syekh Ali Baros pula begitu. Ini Al-Baros. Al-Baros ini di Indonesia ada, itu masyaikh, ya. Bukan min dzurriyah, bukan daripada min Sadda Al-Ba'alawi. Itu Ustadz siapa? Haikal Hasan. Itu Al-Baros. Naam. Babe Haikal, ya, itu Al-Baros, keturunan Syekh Ali Baros radhiyallahu an. Jadi kita kalau mandang, mata kita alhamdulillah yo enggak ada kurang sebelah kanan, sebelah kiri. Habib Umar enggak ngelihat. Terus Syekh Ali Baros nemanin terus Habib Umar. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sama. Umur 3 tahun 2 tahun kena penyakit cacar. Terus Imam Al-Haddad enggak bisa ngelihat. Diriwayatkan, ya, ada riwayat, ada manakib, dua-duanya sama. Diriwayatkan di mana ada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada kakaknya Al-Habib Umar bin Alwi Al-Haddad. Naam. Imamul Haddad punya kakak namanya Habib Umar bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Haddad ini keluarga pandai besi. Dikenal seperti itu dari leluhurnya sampai Alwi Amul Faqih bareng sama Wali 9. Wali Songo itu dari Alwi Amul Faqih, Al-Haddad, Al-Qadri. Itu banyak di Pontianak, Kalimantan. Naam. Al-Qadri. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini menjadikan Syekh Ali Baros ini benar-benar yang utama di hati Habib Umar. Banyak diceritakan Al-Atas, Al-Salim bin Umar, Al-Atas, Al-Husain bin Umar diledekin sama beberapa habaib min Al-Idrus. Ada teman Habib yang suka ngeledekin. Ente ini enggak disayang, yang disayang Syekh Ali Baros. Naam, begitu. Jadi memang al-ilmu hadzal huda. Ilmu itu petunjuk. Jadi kalau seseorang enggak memandang pandangan matanya, ya, yang dilihat ini apa? Karena ilmu menjadi sesuatu yang dilihat ini manfaat. Menjadi amal. Bayangkan orang bodoh. Orang bodoh nggak ngerti huruf Arab, nggak ngerti huruf apa sudah. Ini na'udzubillah min zalik. Meminta sama Allah, Allahumma zukni ilman warzuqni fahman. Allahumma zidni ilman. Naam. Lah itu. Jadi luar biasa. Yang didengar telinga. Kalau nggak ngerti ilmu, yang didengar ini apa nggak ngerti. Masih mending orang ngerti tawon, ngerti apa jangkrik, ngerti kicau burung, ngerti itu burung. Alim ngerti ini burung, terus didengarkan, dia dapat fadilah karena ngerti burung ciptaan Allah.
daripada jahil, nggak ngerti apa-apa. Yang didengar sesuatu mubadzir. Naam, terus karena apa yang dipandang, yang didengar nggak manfaat, nggak seperti Syekh Ali Baros radhiyallahu an. Masya Allah. Jadi melihat orang alim dibandingkan dengan diri kita supaya kita ngikutin. Kalau sudah ngikutin, insya Allah, kalau Rasulullah manjadda wajad. Siapa orang mau dia sesuatu itu maka jadi, maka akan terwujud. Bulan Rabiul Awal. Kita bayangkan di saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas hidup. Supaya bayangan kita benar. Iya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib. Kutub. Dipanggil, disebut Habib Abu Bakar Kutub. Guru Habib Ali Habsyi Sahib Maulid. Ini orang gak ngerti apa-apa. Gak ngerti Allah. Sekujuk-kujuk Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib sulap ini orang. Dinadrah, dipandang. Cuman dia lihat begini sama Habib Abu Bakar. Langsung jadi ahlu tafsir Al-Quran. Nah itu kenapa? Wallahu a'lam. Itu karamah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain bin Umar Al-Atas Sahibur Ratib. Naam. Dari Habib Husain bin Umar, anak Sahibur Ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Husain bin Umar. Punya anak Talib. Al-Talib bin Husain itu banyak keluarganya di Singapura. Ya, di Asia sana. Di sini sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat Syekh Ali Baros ini diridho. Disebut radhiyallahu an. Syekh Ali Baros. Allah Subhanahu wa taala jadikan memang di tempat-tempat tertentu Allah tinggalkan ilmu di sana. Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak adakan Nabi Muhammad, enggak ada rahmat Allah. Syekh Ali Baros, kalau enggak ada Syekh Ali Baros, enggak kenal kita Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kalau enggak ada pandangan orang-orang soleh, kayak semacam Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib tadi, enggak ada barakah karamah. Enggak ada keberkahan sampai kepada kita. Kenapa Habib? Ini wali kutub. Harus difahami. Al-Aqtabilah semasa beliau hidup itu seluruh dunia. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah yang kemarin tahun 2008-2004 meninggal, itu Sayyid min Habaib paling tinggi magam kewalian sedunia. Al-Hajj Yai Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, termasuk guru Habib diriwayatkan Ki Muhammad Dimyati Pandeglang. Naam. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keramat dari Rabiul Awal itu daripada Munawwar as-Sunnah Rasul, cahayanya, terangnya cahaya yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW itu, sehingga menjadikan rahmat, karamah dikatakan begitu. Karamah ini rahmat Allah.
pemberian Allah. Gak ada sesuatu yang hidup. Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak Allah ciptakan berbentuk cahaya di zaman azali, di zaman dulu itu, gak ada manusia akhir, Imam Mahdi, terus nabi-nabi dan rasul. Lah itu yang dipandang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gak melihat apa-apa mata Habib Umar. Tapi Habib Umar punya basirah, mengenali Nabi Muhammad litagarub ilallah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menciptakan semua alam dari nur ketika Rasulullah berbentuk cahaya. Diriwayatkan alim al ulama begitu. Gak akan hidup, gak akan ada dunia, planet-planet apa segala macam, bintang, matahari. Laulaka al-habib lamma khalaqtu aflak. Allah katakan seperti itu. Lalu itu hadis qudsi dikatakan begitu. Gak akan ada sesuatu, binatang kecil, gajah, apa enggak. Jadi rahmat Allah, Allah berikan kepada wali-wali itu sebagai kebesaran Nabi Muhammad. Wali-wali itu wali Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Hati-hati. Saking utama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan, dia Allah bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang punya pandangan baik seperti pandangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Orang punya pendengaran yang baik seperti pendengaran Sayyidina Mustafa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang senang apa-apa yang baik, memang itu Nabi. Ini ngikuti Rasulullah, bukan ngikuti setan. Bukan ngikuti nafsu. Bukan ngikuti amarah. Tapi ngikuti akhlak al-karim, akhlak mulia, akhlakul karimah dikatakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum, gak merengut, melotot segala macam. Kelewat akhirnya lepas matanya. Ya, karena apa? Karena jauh dari sifat al-karim, mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi waktu asar. Sekarang ini Allah katakan ke Nabi begitu. Allah ancam orang-orang yang mendapat kerugian, sungguh dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu, iman yang selamat, yang enggak akan mendapatkan kerugian, mendapatkan al-falah, kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Wa amilu salihat, terus ngerti amal-amal baik, gak ngerti keburukan orang ini, karena bahwa iman dikatakan sampai mati sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dikatakan begitu. Sehingga dia mengenali Allah, ngerti Allah orang itu, ngerti iman, iman mengimani Allah, malaikat ngimani Allah, Al-Quran kitab Allah, Nabi Muhammad Rasul Allah, yang dikatakan kapan waktu awal wal akhir, itu kudratu ilahiyah, itu iradah, takdir Allah
dan apa segala yang menyenangkan hati, gul bi fadlillah, termasuk Rabiul Awal bulan ini kita katakan kenapa senang bisa ingat Rasulullah di bulan Rabiul Awal, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Dan amal yang dikerjakan mengingat Rasulullah, mengingat Quran, mengingat Allah, lah ini amalun soleh yang dikatakan seperti itu. Amal soleh, zikir dikatakan. Qul huwallahu ahad. Allah menyuruhkan untuk ngerti Allah. Ini bukan mengibadah tapi ngerti Allah. Kenapa? Kalau enggak mengatakan bahwa Allah ini satu, dia berarti menyekutukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah katakan seperti itu. Hati-hati. Bahaya. Itu yang dikatakan sampai Rasulullah didatangin sahabat. Wahai Rasul, aku melihat seorang sudah melakukan dosa besar. Apakah diampuni wahai Rasulullah? Nabi katakan, Allah enggak menutup apa segala kesalahan orang untuk bertobat kecuali asyirik. Itu menyekutukan Allah. Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan mengatakan yang enggak. Allah mengenalkan Nabi Muhammad. Syekh Ali Baras yang menjadi wasilah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kalau enggak ada Syekh Ali Baras enggak ngerti ratib. Oh Masya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Salim bin Umar. Ini alim. Hampir semua keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas diriwayatkan itu belajar ke Datuk Habib namanya Habib Abu Bakar bin Salim. Alim. Keluarga Al-Atas termasuk Habib Abu Bakar tadi. Gutub tadi. Masya Allah. Syekh Ali Baras, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dikatakan fi salahi silsilah al-atasiyah mawjud al-fi karamah. Sampai seperti itu. Ini ma'ruf Al-Atas itu. Habib Ali bin Husain Al-Atas, Bungur, Jakarta. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Al-Muhsin bin Husain bin Umar Al-Atas, Keramat Empang di sini Bogor. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan, Sahib al-Girtas, Sahib Mashhad, Pekalongan. Kaza wa kaza Al-Habib Abdullah Kerasak di Bekasi. Ada Al-Habib Abdullah Ceker yang enggak pernah pakai sendal tuh di daerah Bekasi. Banyak diriwayatkan Al-Atas. Fi salahi silsilah al-Atasiyah mawjudi arfi karamah. Dikatakan begitu. Bukan Habib, itu mereka wali min auliyaillah. Jadi enggak kudu harus anak siapa jadi wali, bukan. Memang itu ketentuan Allah. Qudratu ilahiyah dikatakan. Itu yang Allah takdirkan kepada seorang yang Allah beri ujian. Begitu. Hati-hati jadi wali. Kalau kepengen jadi wali dipikir 1000 kali, jangan sembarangan. Syekh Ali Baras Syarah Hikam dikatakan. Nyarah, menulis, nyarah itu nulis. Kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad sama. Jadi semua syarah kitab Al-Hikam itu yang disyarah Syekh Ali Baras paling istimewa, paling menyala. Dikatakan seperti itu. Karena keberkah, karena barokah. Guru barokah khidmah Syekh. Karena dia taat ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ngabdi
ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, terus mendapat nadrah pandangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang luar biasa. Makamnya kutub min aktabillah, dari wali kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh Ali Baros yang jagain makam Habib Umar. Turun-temurun sampai sekarang di Huraidah, keluarga Syekh Ali Baros. Di Hadramut di Yaman, itu setiap sembahyang Jum'ah di masjid agungnya, masjid gede di situ di Tarim, itu yang imamin udah ada dari zaman dulu, namanya dia punya fam al-khatib, bukan sayyid, bukan minsadah, bukan habaib. Itu yang imamin sembahyang Jumat itu saya sayyid makmum di sana sembahyang Jumat di sana. Habib Al-Attas As-Salim bin Umar. Ada di Bogor Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Itu pernah ke Hadramut. Masih paman Habib, sepupu kakek. Itu dia di sana ditanya sama orang di sana, di Hadramut sana. Ente min siapa? Habib Abdullah bilang, anak Abdullah bin Bakar, anaknya Habib Bakar. Bakar min, nggak dikenal, abahnya si Abdullah. Terus dia bilang, Soleh. Soleh itu adiknya Abu Bakar, namanya Soleh. Al-Jami, terus orang Hadramut bilang yang berjamaah di masjid sini si Soleh, ya. Itu keluarga Al-Attas ini di Hadramut ini biasa, keluarga biasa di Huraidah, di dekat makam gubahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Diriwayatkan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Sumaid, pamannya Habib Bahar bin Ali bin Sumit, ya. Habib Bahar punya paman Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Sumit. Itu ngomong ke Habib Muhammad ini di Sulawesi sana, di Manado. Pas itu ketemu di Parung, di sini di tempat pondoknya Habib Bahar Tajul Alawiyin. Itu Habib Muhammad katakan Al-Attas Abu Mastur. Alim ini. Al-Attas Abu Mastur. Al-Attas ini Mastur. Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim. Nah, Al-Habib Agil bin Salim ini kembar dengan Al-Fakhrul Wujud yang di Tarim tadi. Sahib Inad. Sina Syekh Habib Bakar bin Salim. Al-Fakhrul Wujud, magamnya, kewaliannya barang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Fakhrul Wujud. Luar biasa. Dia katakan Al-Fakhrul Wujud Al-Mashhur fi Barkatil Mastur. Dia katakan begitu. Jadi kemasyhuran aku ini, wahai Agil, kembarannya, karena kemasyhuran engkau, wahai Agil. Begitu. Masya Allah. Maka terus dikatakan habaib. Ini keberkahan Syekh Ali Baros. Bahwa pertama dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai sekarang semua dipanggil Habib. Al-Jilani Habib. Al-Idrus Habib. As-Segaf Habib. Ya. Tabaruk bil Attas, mendapat kebarakah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah kita barakah baca roti 70.000 malaikat ngejaga. Tadi dibaca sampai kapan? Luar biasa. Amin. Senang sifat
Rabi'il Awal. Faraha, senang, sifat orang-orang soleh. Nggak pernah susah. Di saat susah, dia malah senang. Diberi penyakit, dia malah bersyukur kepada Allah. La khaufun alaihim. Orang-orang soleh yang membawa cahaya iman, yang di tangan orang-orang itu hati nyambung ke Rasulullah, pandangan nyambung ke Rasulullah, telinga nyambung ke Rasulullah, maka dikatakan Nabi, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Mereka ziarah ke makam Nabi Muhammad ke Madinah dengan rindu akan semakin dekatnya di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melihat makam Rasulullah. Itu yang dirindukan orang-orang soleh. Masya Allah. Wa tawassaw bil haq. Iman orang ini terlihat cahaya di wajah orang ini. Idza ru'u dzikrallah, dikatakan mengingatkan kita ketika melihat orang ini, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan alul haddad, semua keluarga Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib siapa? Al-Haddad. Siapa Al-Haddad? Semua keturunan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu begitu dia katakan assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi menjawab alaika salam ya fulan Al-Haddad. Semua sekitaran Ka'bah itu, sekitaran Madinah itu mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Itu karamah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kaza wa kaza, banyak. Karena apa? Karena soleh. Karena benar-benar hati nyambung ke Rasulullah, pandangan mata selalu memandang apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-ilmu. Ini yang dikatakan pandangan yang diterima, yang dikatakan pandangan luar biasa. Apalagi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dengan batin, yang enggak melihat zahir Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Wa kadza Habib Abdullah bin Salim Al-Atas Jakarta di Kebon Nanas punya anak Habib Alwi King. Ada Habib Alwi King Asgaf, itu di Purwakarta, masih hidup, masih muda, teman Habib. Ada Habib Alwi King, Allah yarham, Bula Kapal Bekasi, dari Kebon Nanas, aslinya Jakarta. Alim, semua alim, radhiyallahu an. Itu punya abah Habib Abdullah bin Salim. Habib Abdullah bin Salim ini matanya ngelihat. Akhir hayat beliau, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas Kebon Nanas Jakarta, minta Allah butakan. Wallahu a'lam. Lah itulah yang dikatakan ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim. Meninggalkan pandangan dunia enggak takut, meninggalkan perkara haram enggak takut, jauh dari syaitan. Itu cita-cita orang yang di hatinya hidup Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, takut perkara-perkara yang enggak benar, jangan. Ini yang dikatakan Syekh Ali Baros, sehingga sampai kepada kita sir rahasia daripada Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang diterangkan dalam syarah Ratib dalam kitab Al-Girtas yang dikarang Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas Sahib Al-Girtas, pengarang kitab Al-Girtas. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Habib Umar, ya, ini ngikutin abahnya Habib Abdurrahman. Al-Habib Abdurrahman
ngikutin abahnya Al Habib Agil. Syekh Ali Baros ini terus sampai kapanpun siapa membaca ratib Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas harus ngerti ngikat hubungan kepada Syekh Ali Baros. Kenapa? Karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas gak akan ridho andai kata kita membaca ratib tanpa menyebut Syekh Ali Baros itu begitu. Terus sampai Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu cahaya-cahaya yang menerangi dunia ini, yang menjadikan hati menjadi kuat lantaran bacaan ratib, lantaran bacaan hizib, lantaran bacaan apa yang manfaat untuk lisan, yang manfaat untuk qalb, untuk hati, zahiran wa batinan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah Rabiul Awal, menjadikan hikmah ratib, menjadikan hikmah apa-apa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Syekh Ali Baros ini, Al Habib Ali bin Hasan yang syarah ratib itu, kitab Al-Qirtas itu, kita jadi ngerti kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata keburukan itu ada di hadapan mata, tapi Allah akan memberikan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Begitu. Jadi bersyukur kepada Allah, selalu ingat apa-apa yang baik, jangan pernah punya pikiran apa-apa yang buruk, karena pikiran buruk ini tanda akan dikerjakan seseorang itu perbuatan buruk, karena disimpan di hati menjadi kebiasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.